Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, saya Aulia Haryawati Adha, berperan sebagai supervisor. Saya Eris Majayanti, berperan sebagai coach. Dan saya Ria Haniati Serang, berperan sebagai coach. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eris. Waalaikumsalam Bu Aul. Gimana kabarnya Bu Eris hari ini? Alhamdulillah Bu Aul, saya sehat. Gimana kabar Bu Aul sendiri? Alhamdulillah Bu Eris. Saya juga sehat. Oh ya Bu Eris, hari ini akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Ria ya? Iya betul Bu Aul, rencananya hari ini kami akan ngobrol-ngobrol santai gitu antara Bu Aul, Bu Ria dengan saya. Oh baik. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit saya mau obrolkan dulu. Boleh ya Bu Eris ya? Boleh. Nanti pada saat proses coaching antara coach yaitu nanti Bu Eris, kemudian coachingnya nanti Bu Ria akan saya amati ya Bu Eris ya. Kemudian akan saya nilai nanti sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirtakah atau belum. Kemudian apakah Bu Eris sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee tadi. Dan saya juga akan mendengarkan ya Bu Eris dan mengamati respon serta jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coachee? Di antaranya yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi ini nih Bu Eris, ada sedikit yang mau saya tanyakan nih. Boleh Bu Eris? Boleh Bu. Untuk yang pertama nih pertanyaannya, kompetensi apa nih Bu Eris yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Pada dasarnya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching aja Bu, tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik. Berarti Bu Eris ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya, Bu Eris ya. Kemudian tadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya nih ya, Bu Eris ya. Yang mana nih kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bu Eris kembangkan nih atau ingin diobservasi nih sama Bu Eris? Kalau yang lebih spesifiknya lagi yang ingin saya kembangkan mungkin hanya 2 Bu, lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, berarti 2 hal itu ya yang ingin Bu Eris kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkannya yang lebih spesifiknya. Betul. Seperti itu ya Bu Eris ya? Betul Bu. Baik, nah kira-kira nih Bu Eris nih, indikator ketercapaian nih dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu Bu Eris seperti apa sih? Jadi untuk indikator ketercapaiannya mungkin saya ingin si coach ini bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapinya dan juga diusahakan coach ini memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya seperti apa gitu Bu. Oh, baik-baik Bu Eris. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah melakukan proses tadi itu tuh menemukan solusi sendiri ya Bu Eris ya. Kemudian setelah dia menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian nanti coachingnya memiliki rencana aksi tadi ya sebagai solusinya, begitu Bu Eris ya? Betul Bu. Baik Bu Eris, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Eris nanti melakukan proses coaching dengan Bu Ria ya sebaik-baiknya. Dan nanti proses coaching Bu Eris sudah selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Eris ya? Siap Bu. Baik, silakan Bu Eris melakukan proses coachingnya. Iya, mangga. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Eris. Gimana nih kabar Bu Ria hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Eris. Bu Eris sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Ria, saya juga baik. Ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan ya Bu Ria hari ini? Ini loh Bu, saya sedikit mau cerita ya, sharing-sharing gitu ya Bu Eris? Boleh Bu. Baik, kita ngobrol hari ini, tapi waktunya nggak lama Bu Ria, nggak apa-apa. Paling sekitar 5-10 menitan gitu ya. Ngomong-ngomong, mau cerita apa nih Bu Ria? Sebetulnya saya itu sekarang ada sedikit masalah ya Bu Eris terkait dengan pembelajaran PPKN di kelas. Jadi pembelajaran PPKN di kelas saya itu Bu, kebetulan sekarang saya sedang mengajar kelas 7, itu anak-anak kurang semangat dalam belajar
Jadi mereka mereka terkesan kelihatannya bosan gitu ketika pelajaran saya itu dan monoton gitu ya seperti itu. Dan akhirnya nilai mereka juga jadi kecil. Jadi kebanyakannya nilainya di bawah KKM, Bu Eris. Begitu ya. Jadi menurut Bu Ria nih, alasan mereka tidak menyukai pelajaran PKN dan merasa bosan itu kenapa tuh? Sehingga belajar PKN itu jadi monoton itu kenapa gitu, Bu? Ya, kan itu siswa-siswa saya merasa bosan dan monoton ya, Bu Eris. Nah, pada saat itu saya mengajarnya kan hanya ceramah gitu ya. Ceramahnya tidak bervariasi, ya anak-anak hanya mereka duduk mendengarkan gitu ya, seperti itu. Jadi saya berbicara, mereka anteng dia mendengarkan saya bercerita terkait materi. Kemudian mereka tidak saya tuntut untuk bertanya atau apa seperti itu, Bu Eris. Dan buku-buku yang saya gunakan pun itu hanya buku paket saja, gitu. Seperti itu, Bu Eris. Gitu, Bu. Oke, Bu Ria, karena mungkin waktu kita berbicara ini lumayan pendek ya hari ini. Kira-kira nih, Bu Ria ingin mendapatkan apa dari hasil obrolan kita hari ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini, solusinya supaya murid-murid di kelas saya, terutama kelas 7 ini, dalam pembelajaran PPKN, anak-anaknya bisa semangat dalam belajar, jadi tidak monoton, hanya diam, duduk, dengar, seperti itu, dan akhirnya mereka mendapatkan nilai yang baik, Bu Eris. Oke, berarti mencari solusi ya, bagaimana Iya, supaya murid-murid di kelas itu bisa menyukai pelajaran PKN gitu ya. betul, iya. Dan bisa memahami materi yang diberikan dan juga bisa semangat dalam belajar, mungkin Betul, seperti itu ya. Iya. Dan akhirnya nanti mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, tinggi. Jadi maaf Bu Ria, kalau waktu mengajar ini Bu Ria sebenarnya kemarin menggunakan media atau metode seperti apa Bu Ria? Cuma itu aja sih Bu Eris. Jadi mengajar secara klasikal ya begitu begitu terus-terusan. Kemudian siswa itu hanya mendengarkan, saya mengajar saja. Saya menjelaskan ya seperti itu. Kemudian medianya hanya buku tulis saja atau buku bacaan yang ada di perpustakaan seperti itu yang dipinjamkan oleh sekolah kepada siswa. Seperti itu. Oke, Bu Ria. Kalau boleh tahu materi PKN yang sekarang sedang dipelajari itu tentang apa ya? Materi sekarang yang sedang dipelajari itu adalah materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, begitu ya. Baik, Bu Ria. Menurut Bu Ria nih ya, anak-anak supaya menyukai pelajaran PKN, biar semangat dan tidak monoton dan memahami materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ini, yang seperti apa gitu, yang apa ya maksudnya yang menyukai itu yang seperti apa, yang semangatnya itu indikatornya seperti apa gitu. Ya, idealnya sih seperti yang tadi ya Bu Eris ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, kalau begitu misalnya ya murid, kalau kita bilang ada murid di level 10 itu murid yang menyukai pelajaran PKN. Terus anak-anak yang tidak menyukai itu ada di level 0 gitu. Kira-kira nih ya di kelas Bu Ria itu murid-muridnya ada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih Bu ya. Memang ada beberapa murid yang senang pada saat pembelajaran PKN dan memahami materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kira-kira itu berada di level 5 sih Bu. Di level 5 ya? Iya. Berarti kalau antara level 8 sampai 10 kira-kira Bu Ria bisa nggak gitu untuk membantu murid-muridnya mencapai level 8 atau level 10 gitu ya supaya berada di level itu dalam mempelajari materi perumusan Undang-Undang Dasar ini Bu Ria. Ya, mungkin saja bisa Bu Eris untuk menyukai serta semangat itu bisa berada di level 10. Tapi untuk memahami materi mungkin bisa dinaikkan ke level 8 dulu Bu Eris. Itu karena itu memerlukan proses gitu ya. Iya betul sekali, butuh proses ya, iya, tidak bisa instan gitu ya Bu betul, ya. Jadi bagaimana nih cara Ibu untuk membantu anak-anak supaya berada di level itu? Pernah waktu itu saya mengajar menggunakan video pembelajaran yang ada animasi-animasinya begitu, Beris. Kemudian modelnya itu adalah diskusi dengan permainan ya, seperti itu. Nah, mereka suka Bu, antusias mengikuti pembelajarannya pada saat itu. Oke, jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video,
Lalu kira-kira ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Apa saya membuat video pembelajaran sendiri, kemudian menyiapkan LKPD yang menarik untuk anak-anak supaya dapat lebih mudah memahaminya? Wah, ide bagus itu Bu. Membuat video dan diskusi lewat LKPD itu menarik menurut saya Bu Ria. Ya Bu Eris, saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambah dengan media-media pembelajaran yang menarik ya. Kemudian LKPD dengan live worksheet menggunakan HP supaya anak-anak semangat dan bisa memahaminya dengan baik seperti itu. Bagus Bu Ria. Tapi menurut Bu Ria nih ya, ukuran keberhasilan mereka ini, ukuran keberhasilan rencana aksi ini seperti apa Bu? Ukuran keberhasilan murid-murid saya jadi senang dan antusias pada saat pembelajaran PPKN dan memahami materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan baik, Bu Eris. Oke, baik. Rencana ini sudah baik saya rasa Bu Ria ya. Apakah menurut Bu Ria nih ya, akan ada kendala tidak untuk menerapkan rencana ini ke depannya nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Bu Eris untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik seperti itu. Kira-kira Bu Ria perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan itu? Mungkin saya butuh waktu itu 2-3 hari sih Bu Eris untuk mempersiapkan semuanya itu. Lalu adakah seseorang yang misalnya bisa membantu Bu Ria untuk mempersiapkan pembelajaran ini kira-kira? Oh iya Bu, saya nanti akan berkolaborasi dengan Pak Muiz, rekan saya ya, yang ahli dalam pembuatan video pembelajaran untuk membuat video pembelajaran supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajaran yang menariknya juga. Baik, Bu Ria. Kira-kira nih ya, kapan nih akan diterapkannya di kelas sama Bu Ria? Saya siap menerapkannya hari Senin mungkin Bu Eris. Hari Senin minggu ini. Oke, baiklah Bu Ria. Semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Ria sampaikan, anak-anak lebih bisa menyukai pelajaran PKN ya. Iya. Juga pas belajar itu tidak monoton lagi Iya, gitu iya, ya. Terus mereka bisa memahami materi, terutama pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia tadi ya, Iya. yang sedang dipelajari sekarang gitu. Amin, terima kasih Bu Eris. Baiklah Bu Ria. Nah, kita sudah ngobrol nih. Ya. Apa sih yang Bu Ria dapatkan gitu ya dalam segi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Alhamdulillah ya Bu Eris, saya mendapatkan pencerahan terkait nanti saya akan mengajar PPKN agar anak-anak antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajarannya ini dan supaya tidak monoton dalam memahami materi perumusan dan pengesahan UUD 1945 ini, dan semoga nanti hasil anak-anak mendapat nilainya juga yang baik ya dan bisa meningkat dari yang sebelumnya seperti itu. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman yang berkompeten untuk membuat video pembelajaran dan media pembelajaran seperti itu. Amin. Pasti meningkat Bu, pasti ya. Oke Bu Ria, good luck ya. Semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya. Siap Bu Eris. Setelah pelaksanaan pembelajaran nanti, jangan lupa juga cerita ke saya ya Bu ya. Siap, Bu. Bagaimana keseruannya di kelas gitu Bu. Siap Bu Eris. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Ria. Baik Bu Eris, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Ria ya. Betul. Apakah berjalan lancar Bu Eris? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Nah, setelah melakukan observasi ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dengan Bu Eris ya. Boleh Bu, boleh. Ya, pertanyaan pertama nih. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Untuk proses coaching tadi, indikator ketercapaiannya saya rasa sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Di mana saya sudah menyatakan tujuannya, sudah mengidentifikasi juga, dan sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan, juga sudah memetakan tanggung jawabnya seperti apa gitu Bu. Seperti itu Bu. Baik. Jadi Bu Eris sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur Tirta sesuai dengan yang tadi saya amati nih. Ada beberapa catatan ya Bu Eris ya.
tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan tadi juga dari Koci, kemudian Bu Eris juga tadi sudah mengarahkan Koci untuk membuat rencana aksi ya. Iya. Kemudian dan juga Bu Eris sudah berhasil tadi dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemudian dalam diri Kocinya tersendiri, kemudian agar rencana aksi tersebut dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan Bu Eris dengan Bu Ria selaku sebagai coachingnya tadi, Ibu sudah fokus dan sudah hadir penuh, Bu Eris sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sesuai dengan tadi kata kunci dari dengan kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan sama Coach tadi. Untuk kedepannya nih Bu Eris ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan kedepannya nih setelah melakukan proses coaching hari ini? Jadi yang ingin saya kembangkan kedepannya mungkin ingin mengembangkan kompetensi alur Tirta dan untuk diterapkan, dan juga ingin bisa berkolaborasi dengan pihak lain di sekolah, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Eris ya. Semoga kedepannya lebih baik, kemudian sukses selalu Bu Eris ya. Oke. Terima kasih Bu Eris untuk hari ini karena saya sudah diberikan kesempatan untuk melihat proses coaching Ibu dengan Alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Eris ya, dan tetap semangat Bu Eris. Terima kasih Bu Eris ya. Sama-sama Bu Aul. Terima kasih juga Bu Ya, Aul. assalamualaikum. Waalaikumsalam.